Bab 1798 Kamu bajingan ini. Sepasang mata Irene seketika menjadi merah, walaupun dia tidak tahu misi apa yang akan dilaksanakan Charles dan Jerry, namun dia tahu misi yang dapat membuat Jerry maju sendiri pasti bukan misi biasa. Dengan mata merah, dia bertanya kepada Charles, "Sekarang kamu sudah terluka, apa dapat menjalankan misi?" Charles tersenyum berujar, "Tenang saja, ada Kak Jerry. Tidak mungkin terjadi apapun padaku, apalagi, lukaku ini juga bukan apa-apa." Selesai bicara, dia tersenyum sambil mengambil anaknya dari tangan Irene. Sambil tersenyum lembut, dia menggoda Andri. Hati Jerry sangat berat, dia pergi ke Gunung Iblis untuk menyelamatkan seseorang, namun Charles ke Gunung Iblis untuk berlatih. Bisa dibilang, Gunung Iblis adalah sebuah tempat paling berbahaya di dunia sekuler. Ada tidak sedikit master alam transenden tingkat 9 puncak. Selama beberapa tahun ini ada tidak sedikit master alam transenden tingkat 9 puncak yang mencari peluang menerobos tingkatan di Gunung Iblis. Justru karena itu, Gunung Iblis disebut juga tanah suci untuk langsung mencapai alam surgawa. Di Gunung Iblis, setiap hari akan ada master top yang tumbang, bahkan master alam transenden tingkat 9 puncak juga ada kemungkinan tumbang. Sebuah tempat yang begitu berbahaya, namun Charles harus pergi berlatih beberapa waktu. Sebagai sahabat baiknya, Jerry tidak dapat menghentikannya. Jika betul-betul terjadi sesuatu kepada Charles, dia tidak tahu harus bagaimana menghadapi Irene. Viola tiba-tiba berujar, "Kak Kenzo, ikut denganku sebentar, sebelumnya aku membuat beberapa pil obat, akan sangat bermanfaat untukmu dan Kak Charles." Jerry segera mengerti maksud Viola, mengikuti Viola pergi ke kamar di lantai 2. Setelah tidak ada orang lain lagi, mata Viola baru memerah, dengan ekspresi serius berujar, "Kak Jerry, keadaan Charles sangat buruk." Jerry sudah memprediksikan jawaban ini, bertanya, "Sebenarnya seberapa buruk?" Viola berujar, "Segel mutiara haus darah di dalam tubuh Kak Charles akan hancur. Bila segel terbuka, Kak Charles takutnya akan seketika diledakkan oleh kekuatan yang kuat itu." Jerry tahu hal ini sangat parah, namun tidak menyangka ternyata sampai separah ini. Dia bergegas bertanya, "Apakah ada cara untuk menstabilkan segel mutiara haus darah?" Viola berujar, "Kecuali Master Top yang paham teknik menyegel, seperti terakhir kali, Master yang membantu menyegel mutiara haus darah Kak Charles itu." Air muka Jerry seketika menjadi keruh. Terakhir kali di keluarga Kekaisaran Feng, Charles sepenuhnya meledakkan kekuatan mutiara haus darah di dalam tubuh, bertarung dengan Joseph Bailey. Juga kali itu, tiba-tiba ada seorang master berjubah hitam datang. Dia meminta Jerry berjanji mengabulkan sebuah permintaan dengannya, maka dia berjanji akan menyegel mutiara haus darah di dalam tubuh Charles. Namun Jerry bahkan tidak tahu bagaimana wajahnya, siapa namanya, sebenarnya siapa dia, bagaimana mencarinya untuk menyegel mutiara haus darah untuk Charles. Ekspresi Jerry sangat risau, menggertakkan gigi bertanya, "Selain itu, apakah masih ada cara lain?" Viola menggeleng. Sampai sekarang masih belum ada cara lainnya, kemampuannya terlalu kuat, segel yang dia pasang, juga hanya dia, atau master yang memiliki kekuatan setara dengan dia, atau bahkan lebih kuat darinya, lagi pula harus master yang memiliki kekuatan menyegel, baru dapat menstabilkan segel di dalam tubuh Kak Charles. Jerry menghirup nafas dalam-dalam, berusaha mengendalikan emosinya. Beberapa saat kemudian, dia baru bertanya, "Dengan keadaan sekarang, masih dapat bertahan berapa lama?" Viola berujar, "Segelnya sudah retak. Kekuatan mutiara haus darah sedang tidak hentinya menggerogoti tubuh Kak Charles melalui retakan tersebut. Retakan tersebut akan semakin lama semakin besar seiring berjalannya waktu, sampai pada akhirnya segel benar-benar hancur." Dari keadaan saat ini, Kak Charles takutnya paling lama hanya dapat bertahan 1 bulan, lagi pula jika dia tidak berinisiatif menggunakan kekuatan mutiara haus darah. Bila dia menggunakan kekuatan mutiara haus darah dalam jumlah besar, maka segel akan lebih cepat pecah. "Kak Jerry, keadaan Kak Charles benar-benar sangat buruk. Apa Anda benar-benar berencana membawanya pergi melaksanakan misi?" "Aku sarankan, lebih baik minta dia untuk tinggal beristirahat.
kamu pikirkan cara mencari seorang maste yang memiliki kekuatan menyegel untuk datang menstabilkan segel Kak Charles. Ekspresi Jerry tidak berdaya, menggelengkan kepala. Bukan aku yang bersikeras membawanya pergi, melainkan dia yang bersikeras ingin pergi. Sebagai sahabat karib Charles, Jerry sangat tahu kepribadian Charles, siapapun jangan berharap merubah tekadnya. Keinginan membalas dendam sudah bertumbuh di dalam hati Charles. Charles sudah tahu kehebatan lawan, bila ingin membalas dendam, maka harus secepatnya bertumbuh, secepatnya menyelamatkan kembali ibunya dari keluarga Bailey. Viola menghela nafas, tidak banyak bicara, mengeluarkan banyak pil obat dan menyerahkannya kepada Jerry, berujar, Kak Jerry, pil-pil obat ini, ada yang menyembuhkan luka dengan cepat, juga ada yang dapat memulihkan tenaga dengan cepat, kamu bawa semuanya. Jerry sangat berterima kasih, terima kasih Viola. Dia tahu, sekarang di dunia ini sudah tidak ada ahli pembuat ramuan obat lagi, sedangkan Viola adalah satu-satunya ahli pembuat ramuan obat yang dia tahu. Satu butir pil obat apapun dapat dijual dengan harga tinggi dalam lelang yang diadakan oleh keluarga seni bela diri legendaris, dapat dibayangkan betapa berharganya pil obat. Ini juga yang membuatnya menyadari betapa pentingnya Viola, tentu saja juga betapa berbahayanya. Bila identitas Viola sebagai ahli pembuat ramuan obat terekspos, takutnya seluruh dunia akan mencarinya. Dengan ekspresi serius Jerry berpesan, Viola, tidak peduli bagaimanapun, identitasmu sebagai ahli pembuat ramuan obat harus dirahasiakan, jangan sampai tersebar. Viola mengangguk, Kak Jerry tenang saja, aku akan melindungi diriku. Baik. Jerry tidak banyak mengobrol dengan Viola, dengan cepat datang ke ruang tamu lantai 1. Charles memandang Jerry, berujar, Kak Jerry, waktunya sudah tiba, ayo kita pergi. Saat ini, mata Charles dan Irene sama-sama merah, di wajah Irene masih ada bekas air mata, tatapan Charles juga penuh dengan rasa tidak rela. Jerry mengangguk, menatap mereka semua lalu berujar dengan suara berat, beberapa hari kami tidak di sini, kalian lindungi diri kalian baik-baik. Kalian pergilah dengan tenang, kami akan menjaga rumah ini. Kata semua orang. Mereka semua tahu ada urusan yang harus diurus oleh Jerry, jadi tidak menghentikannya. Dengan cepat, Jerry membawa Charles meninggalkan puncak awan. Kali ini Charles baru bertanya, Kak Jerry, apa yang dikatakan Viola padamu? Jerry tidak menyembunyikan, menceritakan semua yang dikatakan Viola barusan kepada Charles. Selesai bicara, Jerry kembali berujar, sekarang masih sempat untuk kembali. Aku harap kamu dapat kembali menemani Kak Irene dan Andri, sedangkan urusan segel di dalam tubuhmu serahkan padaku saja, aku pasti akan menemukan seorang master top yang memiliki kekuatan untuk menyegel. Kali ini dia pergi ke Gunung Iblis, sedangkan di Gunung Iblis, ada tidak sedikit master alam transenden tingkat 9 puncak, Jerry tidak percaya tidak dapat menemukan seorang master yang memiliki kekuatan menyegel di Gunung Iblis. Master yang menyegel mutiara haus darah di dalam tubuh Charles dulu pasti adalah master alam transenden tingkat 9 puncak, karena begitu, Jerry hanya perlu menemukan seorang master alam transenden tingkat 9 puncak yang memiliki kekuatan menyegel di Gunung Iblis, maka dapat mengukuhkan segel Charles. Charles menggeleng tanpa ragu, dengan ekspresi serius berujar, Kak Jerry, tenang saja, aku tidak akan kenapa-kenapa, mungkin di Gunung Iblis aku sendiri juga dapat menemukan cara menyelamatkan diriku. Jerry seketika menjadi marah, berseru, kamu brengsek ini, sudah seperti ini masih ingin pergi ke Gunung Iblis. Apa tidak takut mati di Gunung Iblis? Kenapa tidak dapat menemani Kak Irene dan Andri? Jika kamu mati, bagaimana dengan mereka? Charles, kamu benar-benar membuatku sangat kecewa. Bersambung. Bab 1799 menunggumu setengah tahun. Melihat Jerry emosi, Charles menatap Jerry dengan ekspresi tenang, beberapa waktu kemudian berujar, Kak Jerry, aku mengerti kamu melakukannya demi kebaikanku, namun, kamu sudah terlalu banyak menolongku, aku tak mungkin mengandalkanmu dalam semua hal bukan. Aku juga paham,
memang lebih mudah bila kamu menolongku mencari Master Alam Transenden tingkat 9 puncak yang memiliki kemampuan menyegel. Namun di Gunung Iblis, bahkan Master Alam Transenden tingkat 9 puncak juga memiliki kemungkinan tumbang setiap saat. Aku memiliki istri dan anak, tapi kamu juga. Tidak mungkin membiarkanmu memikul semuanya untukku, bukan? Kalau begitu tidak adil untukmu, juga untuk kakak ipar dan Feli. Kak Jerry, semoga mulai sekarang kamu dapat lebih memikirkan dirimu sendiri. Ucapan Charles akan sebaskom air dingin yang menyiram kepala Jerry, membuatnya seketika tersadar. Benar. Dia selalu ingin melindungi semua di sisinya, bahkan mempertaruhkan nyawanya, sama seperti sebelumnya pergi ke kota Huaicheng, dia pernah bertarung dengan Master Alam Transenden tingkat 9 puncak, kalau bukan karena dia mujur, pasti sudah lama mati di kota Huaicheng. Bahkan Rai yang melindunginya juga tewas di kota Huaicheng. Ucapannya barusan yang menanyakan pada Charles, membuatnya tanpa sadar bertanya kepada dirinya sendiri, sebelum melakukan hal-hal yang berbahaya itu, apa tidak pernah memikirkan bahwa dia juga punya istri dan anak. Saat ini, dia juga tidak tahu apakah Lacey dan Feli baik-baik saja. Semakin memikirkannya, Jerry semakin menyalahkan dirinya sendiri. Charles berujar, "Kak Jerry, maaf. Membuatmu sedih." Jerry menggeleng, tidak berniat membicarakan lagi, dengan tenang berujar, "Ayo kita berangkat." Bila masih belum tiba sebelum jam 12 siang besok, Sekte Bela Diri Gunung Iblis akan membunuh Darren. Medan perang luar wilayah sangat besar, sedangkan Gunung Iblis juga betul-betul luas. Bila mau tiba sebelum jam 12 siang besok, waktu mereka betul-betul mendesak. Di Kyushu, mau manapun, bila mengendarai pesawat paling lama cuma beberapa jam saja, namun di seluruh medan perang luar wilayah, hanya ada sebuah bandara. Setelah tiba di bandara medan perang luar wilayah, lalu menuju Gunung Iblis, cuma bisa menaiki mobil road-off, melewati gunung dan lembah baru dapat sampai di Gunung Iblis, kemudian mesti menaiki mobil beberapa jam lagi, baru tiba di Sekte Bela Diri. Bisa dikatakan waktunya sangat mendesak, jika ingin tiba di Sekte Bela Diri sebelum jam 12 siang besok, waktunya pas, namun di jalan tidak boleh menemui hal-hal di luar dugaan, kalau tidak maka akan menunda waktu, maka jangan harap bisa sampai tepat waktu. Di waktu bersamaan, medan perang luar wilayah, Sekte Bela Diri Gunung Iblis. Seorang pria tua berambut putih sedang duduk di atas kursi rotan, sedang meminum teh dengan santai. Saat ini, seorang pria parubaya berjalan masuk. Kepala sekte. Pria parubaya tersebut berdiri di hadapannya dengan hormat. Pria tua itu menaruh gelas teh, menatapnya dan bertanya, "Apa semuanya sudah diatur?" Pria parubaya itu mengangguk, baru berujar, "Barusan Jerry pergi dari puncak awan, selain itu, aku telah membocorkan pergerakannya pada orang negara Jepang." Orang tua tersebut mengangguk, berujar, "Baik. Lanjutkan awasi dia." Pria parubaya itu bergegas menyahut, "Baik." Jerry sama sekali tidak menduga orang Sekte Bela Diri ingin dia sampai di sana sebelum jam 12 siang besok, tapi membocorkan pergerakannya pada orang Jepang. Bela Diri di sisi lain, negara Jepang, kantor pusat Asosiasi Bela Diri Negara Jepang. Sekelompok master top negara Jepang duduk melingkar bersama. Di posisi utama adalah seorang orang tua yang mengenakan pakaian bela diri, sedangkan Shindai Gunto dan Yamato Aoki masing-masing duduk di kiri dan kanan orang tua tersebut. Presiden Shinichi, Jerry sudah membunuh Presiden Takeshi, masih membunuh Wakil Presiden Sou, ini adalah kejahatan berat, karena dia sekarang sudah meninggalkan kota Yan, kita harus memanfaatkan kesempatan ini membunuhnya. Membalas dendam untuk Presiden Takeshi dan Wakil Presiden Sou. Ucap Shindai dengan raut wajah marah. Sepasang tangan Yamato juga terkepal erat, dengan wajah benci berujar, "Jerry mempermalukan master negara Jepang kita, dia harus bertanggung jawab atas hal ini. Hanya dengan membunuhnya baru dapat menghapuskan penghinaan." Orang-orang lainnya juga berseru, "Habisi Jerry, menghapuskan penghinaan." Seketika semua master bela diri Jepang di dalam ruang rapat berseru, satu persatu penuh dengan ekspresi benci, betul-betul ingin menghabisi Jerry sekarang.
Air muka orang tua yang duduk di kursi utama terlihat dingin, sampai sehabis semua orang tenang baru memperlihatkan ekspresi membunuh, berujar dingin, benar kata kalian, Jerry harus mati. Aku bersumpah akan membuatnya membayar harga dengan nyawanya. Shinichi Yoshida adalah master yang dikirim keluarga bela diri Jepang, keluarga Yoshida, untuk pergi ke Asosiasi Bela Diri Negara Jepang, seorang master alam transenden tingkat 9 puncak sesungguhnya. Dulu, 3 keluarga besar memilih Takeshi Kitano menjadi ketua Asosiasi Bela Diri Negara Jepang karena identitas Takeshi bersih, tidak mempunyai hubungan apapun dengan 3 keluarga besar. Namun sekarang, Takeshi sudah meninggal, Yoshida Sou yang dikirim oleh keluarga Yoshida ke Asosiasi Bela Diri Negara Jepang juga sudah meninggal. Bisa dibilang, keluarga Yoshida mengalami kerugian besar, akhirnya langsung mengirim seorang master alam transenden tingkat 9 puncak. Ada master alam transenden tingkat 9 puncak yang menguasai, keluarga Aoki dan keluarga Shindai tentu saja tidak akan memperebutkan posisi presiden. Jerry sama sekali tidak tahu, dirinya belum sampai ke medan perang luar wilayah, master negara Jepang sudah mengintainya, lagi pula mengincar nyawanya. Saat jam 11 malam, Jerry dan Charles baru mengendarai pesawat internasional menuju medan perang luar wilayah. Sampai jam 3 subuh, pesawat baru tiba di Bandara Internasional Medan Perang Luar Wilayah. Turun dari pesawat, Charles menatap Jerry, berujar, Kak Jerry, saat ini baru jam 3, waktu kita semestinya sangat cukup bukan? Jerry menggeleng, dengan ekspresi serius berujar, dari tempat ini ke Gunung Iblis paling tidak melewati perjalanan mobil 6 jam, tiba di Gunung Iblis, pergi ke Sekte Bela Diri masih ada 2 jam perjalanan naik mobil, bila dihitung-hitung, kita memiliki waktu kosong 1 jam, namun ingat, ini adalah medan perang luar wilayah. Ada kemungkinan terjadi pertarungan setiap saat, bila jalan kita diledakkan, atau menemui pembunuh, maka waktu kosong 1 jam sama sekali tidak cukup. Mendengar Jerry bicara begini, air muka Charles semakin cemas. Setelah ragu sebentar, dia berujar, Kak Jerry, tunggu sampai di Gunung Iblis, kamu tidak perlu pedulikan aku lagi, aku akan berlatih sendiri di Gunung Iblis. Kali ini dia pergi ke Gunung Iblis untuk berlatih. Walaupun dia juga mengetahui Jerry pergi ke Sekte Bela Diri akan mengalami bahaya, namun dia lebih tahu, kemampuannya terlalu lemah, walaupun pergi dengan Jerry juga hanya menjadi beban. Bila Jerry pergi sendiri, akan lebih mudah bergerak. Agar tidak menjadi beban Jerry, dia berniat berpisah dengan Jerry setelah tiba di Gunung Iblis. Jerry memandang Charles, bertanya, apa kamu sungguh-sungguh telah mempertimbangkannya? Charles tersenyum mengangguk, aku telah memikirkan baik-baik, Kak Jerry tenang saja, aku pasti dapat hidup. Tunggu aku 6 bulan, aku akan melanjutkan mengikuti di sisimu. Ini adalah tujuan yang dia tetapkan, menggunakan waktu setengah tahun, membuat kualitas kemampuannya berubah. Jerry mengangguk, baik, aku akan menunggumu setengah tahun. Bersambung.